Tuan, ini data yang Anda butuhkan. Jeff menyodorkan berkas berisi data Damian. Keenan pun mengambil alih dan meminta Jeff kembali keluar. Namun rupanya Jeff masih bergeming di tempat. Membuat Keenan mendongak. "Kenapa? Ada lagi?" tanya Keenan. "Tuan pasti belum sarapan pagi," tebak Jeff dengan wajah khawatirnya. "Aku tidak lapar," jawab Keenan lalu kembali menunduk untuk bisa mempelajari berkas yang baru Jeff beri. Asisten pribadi itu sedikit tidak rela meninggalkan ruangan. Pasalnya bosnya itu semakin susah kalau diajak makan. Dia hanya khawatir kalau sampai Keenan sakit. Dia sudah menganggap pria di hadapannya seperti saudaranya yang harus dia jaga. "Saya belikan makanan kesukaan, Tuan." "Ya," tawar Jeff bersikeras. "Pergilah, Jeff," usir Keenan dengan nada rendah tanpa mendongak. Jeff pun mengaku kalah. Dia menghela nafas ringan pergi meninggalkan ruang CEO. "Damian, dia orang yang berkuasa dan keras," gumamnya sembari membaca data pria tua itu lembar demi lembar. Dia mengenal Damian karena Morgan Group sudah lama bekerja sama dengan perusahaannya. Itu yang membuat Keenan tidak mau salah langkah hingga membuat kerjasama perusahaan menjadi taruhannya. "Roma, Italia. Mom, tidak makan?" tanya Gabriela pada Eliana yang seharian sibuk menata bunga di taman. Wanita separuh baya itu sudah biasa menjadikan tanaman sebagai pelampiasan atas kegundahannya. Ingin rasanya ke Indonesia sekarang, tapi dia tidak ingin bertindak gegabah. Dia ingin membiarkan Lisa tenang lebih dulu. "Tidak lapar," jawab Eliana tanpa ekspresi. "Mommy masih marah padaku?" tanya Gabriela tanpa dosa. Eliana hanya menghela nafas panjang dan tetap berkutat pada bunga-bunga di atas meja. "Kamu tidak kembali mengurus perusahaan yang ada di Indonesia?" tanya Eliana tanpa memandang. Gabriela menggigit bibirnya bingung. Matanya menerawang mengingat Keenan. Niat dia rela menjalankan perusahaan di Indonesia karena Keenan. Tapi kemarin pria itu melihat bagaimana dia lepas kontrol dengan berbicara yang tidak-tidak pada Lisa. "Bagaimana aku bisa mengambil hatinya kalau dia pasti sudah memberi cap buruk padaku? Tapi, masa iya aku kalah dengan Lisa? Wanita itu memiliki Keenan, dan bisa saja dia mengambil momiku. Lalu dia mengambil semua yang sebelumnya telah ku miliki. Hah. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Benar Mommy, aku harus kembali ke perusahaan dan meneruskan kerjasama dengan K Morgan Company," pikirnya dalam hati. "Iya, besok aku kembali ke sana." Setelah melepas rindu dengan Mommy, jawabnya kemudian dia melingkarkan tangannya di lengan Eliana dan bersandar manja. Kalau sudah seperti itu mana bisa Eliana marah terlalu lama. Dia sayang dengan Gabriela, status anak adopsi benar-benar sudah dia hapus dari memori. Kini tingkat sayangnya sama seperti Lisa, Eliana hanya berharap semoga Gabriela bisa menerima Lisa. Indonesia. Hari sudah sore, Keenan membereskan berkas dan bersiap untuk pulang. Dia sudah rindu dengan anaknya. Nama pun sudah dia siapkan untuk si baby boy. Tapi bukan hanya si kecil, dia rindu melihat wajah Lisa yang menggemaskan. Sudah bisa dibayangkan nanti ketika dia datang pasti nada ketus dan wajah masam akan menyambutnya dengan begitu indah. Dalam perjalanan, Keenan sengaja membeli mainan anak yang kemarin belum sempat dia belikan. Dengan hati berdendang dia kembali membawa mobil menuju apartemen. Sudah kesepakatan dengan Bibi Mia. Asisten rumah tangga itu dia biarkan seharian membantu Lisa di apartemen lalu sorenya pulang karena sore Keenan sudah selesai bekerja dan bisa ke apartemen. "Halo," sapa Keenan saat Lisa membukakan pintu unit apartemen. "Benar, dan tepat seperti dugaan. Untuk apa datang?"
Sembur Lisa dengan wajah masamnya. Bukannya marah, Kinan justru menunjukkan senyum andalannya. Sangat tampan. Seharusnya seperti itu, tapi sayang, hati Lisa benar tertutup kabut masa lalu, hingga ketampanan itu tidak bisa menyentuh hatinya sedikitpun. Aku rindu padamu, ucap Kinan memajukan wajahnya untuk berbisik. Lisa memutar bola matanya jengah dan meninggalkan Kinan sendiri dengan pintu terbuka. Lisa masuk dan melanjutkan rencananya untuk mandi, mumpung baby boy sedang tidur. Tuan sudah datang. Sapa Bibi Mia baru saja selesai memasak untuk makan malam nanti. Lia, Bibi bisa pulang dan istirahat, sahut Kinan membuka jas kerjanya dan meletakkan di sandaran sofa. Bibi Mia mengangguk. Dia masuk ke dapur lagi untuk membereskan sisa-sisa pekerjaannya baru kembali ke ruang tamu. Ayah di mana? Tanya Kinan karena dia melihat tadi kamar tamu terbuka dan tidak ada Wira di sana. Tuan Wira sedang keluar sebentar. Katanya ingin mencari udara segar di sekitar sini. Kinan mengangguk. Oh iya, apa nanti Tuan pulang? Tanya Bibi Mia sudah mencangking tas bersiap pulang. Entah, jawab Kinan seadanya. Jika maunya, dimanapun tetap tinggal bersama Lisa meski di apartemen sempit seperti ini. Ya sudah, Bibi pulang, Tuan, pamit Bibi Mia. Kinan mengangguk. Setelah kepulangan Bibi Mia, Kinan masuk ke kamar Lisa. Dilihatnya baby boy tertidur lelap di ranjang, bukan di box bayi ruangan yang dulu baru harum parfum, kini berubah menjadi bau minyak telon berpadu hair lotion bayi dan lainnya. Yang ternyata bau seperti itu lebih menenangkan. Kinan dengan hati-hati ikut bergabung di sisi baby boy. Kakinya menggantung karena dia belum melepas sepatu kerjanya. Niatnya hanya ingin mengecup dan merebah dengan posisi miring ke bayi. Tapi ternyata matanya tidak bisa dikompromi. Kinan pun tertidur bersama baby boy. Tidak lama setelahnya Lisa keluar dari kamar mandi. Dihentikan langkahnya melihat Kinan yang tertidur bersama baby boy. Bahkan melepas sepatu saja dia tidak becus, gerutunya lirih melihat Kinan masih menggunakan sepatu. Bagaimana kalau ranjangku jadi kotor, bisa-bisa baby boy gatal-gatal tubuhnya. Lisa dengan setengah hati jalan mendekat. Dia berjongkok dan perlahan melepas sepatu pantofel hitam legam. Yang seharian sudah membalut kaki Kinan. Baru setelahnya dia lepas kaos kaki kanan dan kiri. Masih dengan gerakan hati-hati. Selesai, ucapnya lirih dengan senyuman seakan dia baru saja berhasil menjalani perlombaan. Lisa berpindah duduk di sisi ranjang. Melihat Kinan yang tidur memunggunginya dengan tangan melindungi sebagian tubuh baby boy. Apa aku dulu pernah mencintaimu, Ken? Kenapa kini aku tidak merasakannya sama sekali, ucapnya berusaha mengingat masa itu. Tapi yang dia temukan hanyalah kenangan saat Kinan memberinya kata-kata kejam. Dia sendiri juga heran kenapa dulu dia menangis dan bertahan dengan orang seperti Kinan. Tapi kurasa lebih baik seperti ini. Tidak terbebani oleh perasaan tidak berbalas. Lisa menyunggingkan senyum miringnya. Cukup lama dia memandangi Kinan yang hanya nampak dari sisi saja. Hingga perlahan tangannya bergerak, dia ingin sekali mengusap kepala itu. Apakah dulu aku sering mengusap kepalanya? Tanyanya pada diri sendiri. Namun saat sudah begitu dekat dengan kepala Kinan dan nyaris menyentuh, Lisa menghentikannya. Mengambang ragu, kemudian dia menarik lagi. Tapi disangka, tiba-tiba pergelangan tangannya. Matanya membulat saat mengetahui Kinan yang mencekal tangannya. Kakakmu, bukannya sedang tidur. Apa kamu bisa pijat kepalaku sebentar? Pinta Kinan tanpa membuka matanya, dia masih tidur dengan posisi miring, hanya tangannya saja yang terjulur mencekal pergelangan Lisa. Tidak bisa.
Lisa menarik paksa tangannya hingga terlepas dan memilih pergi keluar. Satu ruangan dengan Kinan rasanya sangat gerah. Kinan hanya tersenyum tipis dan merapatkan tubuhnya, mendekap baby boy. Hal itu membuat bayi tampan itu terbangun namun tanpa tangisan. Dia merasakan kehadiran sang ayah yang hangat. "Hai, boy. Sudah bangun?" Kinan memainkan tangan imut itu lalu mengecupnya. "Bantu papa untuk selalu dekat dengan mama, ya?" "Oke, boy." Lagi, Kinan mengecup dahi si gemoy yang tampan. Tapi ada yang aneh. Suhu badan baby boy tidak seperti biasanya. Kinan pun beranjak dan mengangkat boy dalam gendongannya. Dia buru-buru keluar mencari Lisa. "Lisa!" panggilnya. Rupanya Lisa baru selesai makan. Menyusui membuatnya mudah sekali lapar, jadi tidak bisa menunggu jam makan malam. Sahut Lisa beranjak dari kursi makan dan pergi ke dapur untuk meletakkan piring kotor di wastafel. "Coba pegang, aku rasa suhu tubuh boy tidak seperti biasanya," ucap Kinan mendekat. Mendengar itu Lisa langsung mencuci tangan dan mengeringkan dengan lap dapur baru menyentuh kepala, leher, dan kaki baby boy. "Iya, dia demam," jawab Lisa mulai panik. "Bersiaplah, kita ke dokter sekarang." Lisa mengangguk. Dia membiarkan boy digendong Kinan, sementara dia masuk ke kamar berganti baju dan membawa beberapa perlengkapan bayi yang mungkin dibutuhkan saat perjalanan. Setelah itu tidak lupa mereka memakaikan pakaian hangat serta topi untuk baby boy. "Biar aku yang menggendong." Lisa mengambil alih baby boy dan mereka meninggalkan apartemen menuju rumah sakit. Kinan membawa kendaraan dengan kecepatan sedang. Meski panik, tidak mungkin dia mengebut dalam kondisi membawa seorang bayi. "Boy akan baik-baik saja," ucap Kinan kesekian kali supaya Lisa tidak terus-terusan nampak begitu khawatir. Tibalah mereka di rumah sakit melakukan pemeriksaan ke dokter anak. "Tidak apa-apa. Demamnya tidak terlalu tinggi," ujar dokter anak setelah memeriksa boy. "Syukurlah." Kinan menghela nafas lega melihat Lisa sedang mengangkat boy dari ranjang pemeriksaan. "Untuk bayi ini, tidak ada obat. Karena yang dibutuhkan adalah ASI." "Saya selalu memberinya ASI, dok," ucap Lisa tetap berdiri menggerak-gerakkan badan ke kanan kiri untuk menidurkan si boy. "Pastikan ASI sang ibu sehat ya. Ingat, jangan minum minuman dingin terlalu banyak. Juga jangan mandi malam hari. Supaya tubuh sang ibu selalu hangat dan menghasilkan ASI yang berkualitas. Karena obat yang paling bagus untuk bayi baru lahir hanyalah ASI. Kecuali jika bayi sudah demam tinggi, baru kami memberinya obat penurun panas," ungkap dokter sedetail mungkin. Lisa mengangguk mengerti. Dia akui seharian dia minum air es karena tubuhnya terasa gerah. Mungkin karena itu. Saran juga sebagai ayah, untuk bayi yang belum berumur 40 hari biasanya lebih sering mengajak begadang sedangkan siang hari dia tertidur. Sebaiknya, ayah juga ikut membantu sang ibu untuk bergantian begadang. Supaya tubuh ibu selalu fit. Karena jika ibu kurang sehat akan sangat berpengaruh juga pada bayi. Jadi, sang ayah, jaga ibu dan bayinya dengan baik, ya. Saran dari dokter tentu mendapat respon hangat dari Kinan. Dia bahkan memberikan kerlingan mata penuh arti ke Lisa. Meski Lisa hanya menyahut dengan sorot tajam sesaat pada Kinan dan kembali ramah jika menatap dokter itu. "Saya akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak saya dan menjadi suami terbaik bagi istri saya, dok." Pemeriksaan selesai, mereka kembali ke apartemen saat senja sudah menjadi petang. "Astaga! Kalian dari mana?" "Ayah mencari dari tadi," ucap Wira setelah membukakan pintu untuk sepasang keluarga kecil itu. "Dari rumah sakit, yah, boy demam," jawab Kinan karena Lisa sudah masuk ke kamar lebih dulu. "Lalu bagaimana kondisinya?" tanya Wira menjadi panik.
Tidak apa-apa, katanya ASI yang banyak, itu obat manjur untuk bayi baru lahir. Wira mengangguk lalu dia masuk ke kamar untuk melihat cucunya. Tidur? Tanya Wira lirih. Lisa mengangguk dan memandang sejenak si boy yang terlelap di box bayi. Lisa, aku numpang mandi, ya. Kinan masuk begitu saja ke kamar mandi tanpa menunggu jawaban dari sang istri. Tidak lama proses mandi seorang hot papa, dia keluar hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggang. Diedarkan pandangan ke sekitar ruangan. Tidak ada siapapun, baby boy juga tidak ada. Mungkin sedang di luar kamar. Aduh, aku lupa meminta baju pada Lisa, gumamnya. Dia pun berniat keluar mencari sang istri. Tapi bertepatan dengan Lisa yang baru saja masuk. Hei, kenapa tidak memakai baju? Nada itu terdengar tidak enak. Seakan Kinan sengaja melakukannya. Aku tidak membawa baju, jawab Kinan meletakkan tangannya di pinggang dengan santai, seolah dia sengaja menunjukkan tubuhnya yang semakin berbentuk dan mantap juga jantan. Bahkan rambutnya itu masih setengah basah, nampak begitu seksi. Tapi sepertinya sia-sia karena Lisa tidak nampak tertarik sama sekali. Ya sudah, sana pulang menggunakan handuk. Kurasa tidak masalah, jawab Lisa di luar ekspektasi Kinan. Membuat pria itu mengernyit heran melihat Lisa yang justru sibuk membereskan alat pumping ASI di atas nakas. Lisa, apa di lemarimu tidak ada bajuku? Dulu, kan, aku sering ganti baju di sini kalau kita baru menyelesaikan pekerjaan bersama di apartemenmu. Lisa menghentikan aktivitasnya. Oh, ya. Kamu sering bersamaku di apartemen ini. Bukankah setelah menikah kita tinggal di rumahmu? Tanya Lisa membalas tatapan Kinan. Dia benar lupa bagian itu. Sebelum menikah, kita kan dulu berpacaran cukup lama. Dan aku sering istirahat di sini menemanimu mengerjakan tugas kantor. Lalu kamu membelikan aku beberapa baju di toko kelontong. Katamu supaya aku bisa ganti baju sepulang bekerja. Bahkan ada beberapa baju kerjaku yang tertinggal di sini. Kinan mencoba menceritakan memori itu. Kehidupan saat mereka belum memiliki konflik besar. Lisa masih bergeming, mencoba mengingat. Tapi nihil. Dia tidak ingat sama sekali. Bohong, ujarnya menyipitkan mata. Oke, kita taruhan. Kalau aku terbukti berbohong, aku akan pulang sekarang hanya memakai handuk ini. Lisa menaikkan satu alisnya dan menyusuri tubuh Kinan dari atas sampai bawah. Jika terbukti benar, kamu juga tetap pulang, aku tidak akan mengizinkanmu menginap. Oke. Tapi, jika aku benar. Aku ingin kamu menyentuhku, ucap hot papa dengan kerlingan mata nakal. Sampai Lisa sedikit menganga dan menunjukkan wajah kesalnya. Oke. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Tantang Lisa. Karena dia sudah begitu yakin kalau dia pasti menang. Cari saja di lemari bajumu. Kalau tidak salah masih ada 2 kaos tidak bermerek warna navy dan putih. Ada juga 1 set kemeja dan jas kerja aku lupa warnanya. Lisa menunjuk 2 jarinya ke arah matanya dan berpindah ke arah mata Kinan dengan tegas lalu memberi kode supaya mereka sama-sama masuk ke kamar ganti. Kira-kira jejak masa lalu masih ada gaya di lemari Lisa. Haduh. Udah dibuang belum tuh sama Lisa?